Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kita kali ini, kita akan coba bedah bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk menghadirkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Dalam tradisi keilmuan tasawuf, ya, ilmu tentang menata hati dan memanage kalbu, banyak literatur yang menjelaskan dari tokoh-tokoh sufi tentang kiat-kiat mengelola hati agar menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan, tentu saja ujungnya. Pada kali ini saya ingin mengungkap sekurang-kurangnya ada 5 ya yang mungkin bisa menjadi terapi untuk menghadirkan rasa tenang dan bahagia di dalam hati dan jiwa kita. Karena kunci ketenangan, kunci kebahagiaan itu bukan pada performan, ya, pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi ternyata kunci bahagia, kunci ketenangan itu ternyata lahir dari suasana hati dan suasana batin yang tenang. Nah, persoalannya bagaimana menghadirkan ketenangan dalam hati. Nah, saya akan kutip beberapa catatan dari para ahli tasawuf ya terkait bagaimana cara menenangkan hati. 5 di antaranya, yang pertama adalah jangan membenci. Ketika kita muncul perasaan membenci orang lain, maka itu sebenarnya sedang menguras energi kita. Energi kebahagiaan yang harusnya hadir terkuras oleh energi dalam bentuk kebencian. Jadi bahwa terjadi konflik satu sama lain karena satu alasan tertentu itu bisa terjadi, tetapi upayakan jangan pernah membenci orang lain. Jadi belajarlah untuk tetap mencintai orang, tidak membenci siapapun, bahkan kepada orang yang pernah menyakiti dan melukai kita, jangan benci. Karena apa? Karena itulah syarat orang bisa tenang, bisa bahagia. Tapi kalau orang begitu banyak mengeluarkan energinya untuk membenci orang lain, maka itu hampir dipastikan suasana batinnya juga tidak akan tenang. Jadi jangan membenci siapapun, bahkan kalau perlu tidak perlu lagi membenci siapapun, bahkan kepada siapapun yang pernah melukai hati kita, jangan pernah membenci. Berat memang pekerjaan ini, tetapi itulah cara yang mungkin sangat efektif untuk melahirkan ketenangan. Hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kemarahan, pada hakikatnya adalah hati yang sulit mendapatkan kebahagiaan dan sulit mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah la yashku atau sikoyah, jangan mengeluh. Jadi mungkin kita dihadapkan pada problem kehidupan, pahit, getir, atau mungkin masalah. Ya, manusiawi memang sifat mengeluh itu, tetapi jangan dijadikan solusi ya dari semua persoalan yang kita lakukan lalu kita mengeluh. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah terus mengupayakan kita selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Kalaupun terpaksa mengeluh, ya mungkin tidak pada tempatnya kepada manusia. Karena ada satu hadis kata Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi lalu datang kepada sesama temannya untuk mengeluhkan kesulitan hidupnya, maka sebenarnya dia sedang tidak ridho kepada Allah, kepada keputusan Allah. Dan kalau orang sudah tidak ridho kepada keputusan Allah, itu kan nggak mungkin bisa tenang, nggak mungkin bisa bahagia. Jadi mengeluh itu bukan menyelesaikan masalah. Mengeluh itu justru menimbulkan masalah baru. Logikanya sederhana. Ketika kita punya masalah, itu kan sudah satu. Lalu kita mengeluh, maka 2 masalah muncul pada diri kita. Jadi bagaimana mensikapinya? Kita hadapi masalah itu, lalu kita syukuri, lalu kita cari solusinya. Kalau kita tidak sanggup, pasrahkan kepada yang maha sanggup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, mengeluh tidak akan menghadirkan kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan mengeluh, ya, karena mengeluh akan menyulitkan datangnya kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah tajannubun nuqas, atau mungkin bisa diartikan jauhi perdebatan yang tidak penting. Ya. Perdebatan itu mungkin dalam konteks akademik sah-sah saja, ya. Di dalam kampus asal adu argumentasi mencari
logika yang benar, mencari reasoning yang benar itu benar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, perdebatan yang tidak perlu itu justru akan menghadirkan suasana hati yang rumit. Hati tidak akan bisa tenang, hati tidak akan bisa bahagia kalau hanya bermodalkan perdebatan. Misalnya di rumah antara seorang suami dan istri. Suami itu bukan untuk didebat, tetapi untuk dihormati, ya. Betapapun hebatnya seorang istri, tidak pada tempatnya kalau berdebat dengan suami untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak seharusnya mendebat istrinya. Karena istri itu bukan tempat perdebatan, istri itu tempat di mana kita mencurahkan kasih sayang. Apalagi seorang anak, ya, mendebat kepada ibu dan bapaknya, udah ini akan menimbulkan suasana runyam dalam hati kita. Jadi ketika orang terlalu banyak berdebat untuk hal-hal yang tidak penting, itu biasanya sulit bisa tenang. Dan kalau sudah tidak bisa tenang, dia sulit mendapatkan kebahagiaan. Jadi berdebat bisa dianggap perlu kalau memang itu ada argumentasi secara keilmuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat akademis, nggak ada masalah. Tapi kalau perdebatan dalam kehidupan, dalam pertemanan, persahabatan, apalagi kekeluargaan, suami, istri, anak-anak, dan seterusnya, itu akan membuat hati kita tidak bahagia. Jadi ketika kita ingin menghadirkan rasa bahagia dan tenang, hindari perdebatan yang tidak penting. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatul Quran. Ini sebenarnya nomor 1, ya. Jadi ternyata bacaan yang dialunkan oleh kita dalam bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh seseorang atau siapapun itu punya efek, ya, terhadap hadirnya ketenangan dalam hati kita. Kita teringat satu riwayat Umar bin Khattab ketika beliau terprovokasi, ya, untuk membunuh Nabi. Karena Nabi sebelum Muslim, ya, sebelum beliau masuk Islam, dia mengambil pedang dan singkat cerita dia ingin membunuh Nabi. Tapi ketika hendak beranjak berangkat menuju Nabi untuk membunuh Nabi, tiba-tiba kan ada suara alunan Al-Quran dari surat Toha yang dibacakan oleh saudaranya, ya. Apa yang terjadi? Alunan Quran itu kemudian membidik kekerasan Umar bin Khattab dan kemudian melemah. Artinya apa? Jadi kemudian Umar bin Khattab yang temperamental, yang amarahnya tinggi, tiba-tiba tenang oleh bacaan Al-Quran. Nah, di situ punya kita bisa katakan bahwa efek dari bacaan Quran, apalagi dengan baca yang tenang, mendayu-dayu, itu punya efek terhadap ketenangan batin. Jadi kalau kita merasa ada kegalauan dalam hidup, ada kepahitan, ada keterlukaan dalam pikiran dan jiwa kita, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagian dari solusi untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah jauhi rasa iri hati kepada orang lain. Jadi iri hati itu membuat hati tidak tenang. Tetapi kalau kita jauhi iri hati, maka hati kita relatif lebih tenang. Ilustrasinya, orang yang hatinya sehat itu ketika dia tidak iri pada orang lain. Ketika ada orang bahagia, ketika ada orang senang, dia ikut merasa bahagia. Ketika ada saudaranya atau orang lain merasa susah dalam kemalangan, dia pun ikut merasa malang dan merasa sedih apa yang dirasakan oleh saudaranya. Itulah 5 cara bagaimana kita menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan hati yang tenang kita akan hidup lebih bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.